Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama kami di podcast kajian Ramadan Madrasah Diniyah Darun Najah. Untuk episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang cukup spesial. Bersama saya, Mas Haris Jauhar. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mas Bari. Apa kabar hari ini, Mas? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi, teman-teman, di bulan Ramadan ini, itu bukan hanya tentang ibadah. Akan tetapi, di bulan Ramadan ini juga kita itu harus memanfaatkan momentum untuk melakukan perubahan, terutamanya dalam hal keuangan. Nah, oleh karena itu, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup relevan di kehidupan kita, yaitu dengan tema Ramadan Hijrah Finansial dari gaji ke gaji menjadi kaya yang berkah. Nah, menurut Mas Haris, kenapa sih topik ini tuh sangat penting untuk kita bicarakan? Ya, terima kasih Mas Bari sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ucapkan juga selamat sore Mas Bari Selamat dan sore. bagi teman-teman partner media Darun Najah dimanapun berada. Beberapa waktu lalu, sedikit saya cerita bahwa ketika saya mendapatkan undangan untuk mengisi podcast ini terkait hijrah finansial yang menjadi tema saat ini, saya begitu merasa tertarik dan merasa sangat senang. Kenapa demikian? Karena saya merasa bahwa topik yang akan kita bahas kali ini itu topik yang sangat penting. Ya, karena ya sebuah tema, menurut saya ini adalah sebuah tema yang sebetulnya sangat dekat dan sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama bagi kita yang selalu merasa, yang kadang merasa uangnya lenyap begitu saja setelah kita menerima gaji. Nah, kadang merasa gitu ya. Nah, sebagai pengantar nih Mas Barik ya, untuk mengawali perbincangan kita pada sore hari ini, saya ingin menanyakan sebuah pertanyaan retoris. Bagi teman-teman di luar sana dan bagi pendengar dimanapun berada, pernahkah kita merasa bahwa kita sudah bekerja sekuat tenaga, berangkat pagi, pulang malam, berusaha semaksimal mungkin, tetapi kita tetap saja merasa tidak cukup? Pernahkah kita merasa bahwa uang yang telah kita hasilkan itu seolah lenyap begitu saja, sebelum sempat kita manfaatkan pada sesuatu yang benar-benar berarti? Nah, pernahkah kita juga bertanya-tanya, kemana sih harta ini yang telah saya dapatkan itu pergi kemana? Nah, kadang kita merasa seperti itu. Nah, jika demikian fenomena atau realita yang kita hadapi saat ini, maka kiranya menjadi sangat penting bagi kita semuanya untuk mendengar dan menyimak perbincangan kita pada sore hari ini. Karena saya kira inilah fenomena yang dihadapi banyak orang saat ini. Hidup dari gaji ke gaji, tanpa perencanaan, tanpa tabungan, dan bahkan tanpa memperhatikan aspek keberkahan dalam keuangan kita. Loh, memangnya penting ya aspek keberkahan dalam keuangan kita? Sangatlah penting. Kenapa demikian? Coba kita lihat, berapa banyak orang di luar sana yang hartanya melimpah, tetapi tidak mendapatkan ketenangan, bahkan merasa gusar. Aku ki hartanya akeh, tetapi kok nggak merasa tenang. Tapi juga berapa banyak orang di luar sana yang hartanya itu juga pas-pasan, hidupnya bahkan kekurangan, tapi hidupnya penuh dengan ketenangan, damai, dan penuh rasa syukur. Nah, inilah pentingnya aspek keberkahan dalam keuangan dan finansial kita. Oleh karena itu, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu hijrah finansial. Sebuah perjalanan dari kehidupan yang bertahan hidup saja, menuju kehidupan yang lebih berkah, yang lebih stabil dan lebih bermakna. Saya kira itu pentingnya kenapa kita harus membahas topik hijrah finansial ini. Baik Mas, berarti menurut Mas Haris sendiri topik kali itu begitu penting ya? Iya. Jika mengacu dari fenomena yang Mas paparkan dan realitas di atas, artinya kita itu dianjurkan untuk bijak dan melek terhadap finansial kita ya? Ya. Lalu, seberapa penting sih aspek finansial dalam khazanah Islam? Dan berkaitan dengan tema ini, sebenarnya apa makna dari hijrah finansial itu sendiri? Ya, jadi yang pertama sangat penting ya Mas Bari. Namun sayangnya banyak orang di antara saudara-saudara kita umat Islam itu hanya fokus pada ritual ubudiyah ibadah saja. Padahal kita sangat dianjurkan untuk mengelola keuangan kita dengan baik dan bijak. Karena agama Islam itu sangat menekankan tentang perencanaan keuangan yang baik. Nah, kita tuh diajarkan, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki ini sebetulnya bukan milik kita sepenuhnya.
tetapi hanya sebatas titipan dari Allah sebagai amanah yang harus kita kelola dan kita jaga dengan baik. Nah, Rasulullah kan bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap dari kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawabannya. Nah, dalam konteks ini yang kita bahas, harta yang kita miliki itu adalah sebuah amanah yang harus kita jaga dengan baik dan bijak. Nah, lalu mengenai soal hijrah finansial ya Mas Barik ya. Maknanya apa sih? Sebetulnya hijrah itu sendiri dalam Islam tidak hanya berarti perpindahan fisik semata, tetapi hijrah itu juga berbicara tentang perpindahan pola pikir, perpindahan mindset, dan perpindahan perilaku. Nah, dalam konteks finansial, maka hijrah finansial itu adalah berpindah dari kehidupan yang boros, berpindah dari kehidupan yang konsumtif, menuju ke arah finansial yang lebih bijaksana, yang lebih stabil, dan penuh keberkahan. Saya kira makna dari hijrah finansial seperti itu. Baik Mas, untuk selanjutnya nih, mengapa sih banyak orang yang selalu terjebak di siklus gaji ke gaji gitu? Apa penyebabnya itu? Kenapa mereka tuh suka terjebak di siklus itu tanpa keluar dari zona tersebut? Kira-kira apa penyebabnya Mas? Ya, tadi fenomenanya kan seperti itu ya Mas Barik ya. Jadi saya mengibaratkan itu seperti kapal yang bocor. Nah, mereka itu dapat gaji lalu habis dalam hitungan hari. Kayak tagihan, cicilan, terus apalagi keinginan yang tak terkendali. Semua itu kadang seolah menyandera kita dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Saya kira ada 4 hal yang menjadi penyebab utamanya. Yang pertama apa? Gaya hidup yang konsumtif. Nah, ini kadang kita itu membeli sesuatu bukan karena kita butuh, ya enggak? Tapi kita membeli sesuatu karena kadang hanya karena tren. Nah, gengsi. Ya. Nah, itu. Seringkali kita itu dikendalikan oleh iklan daripada kebutuhan yang kita butuhkan itu sendiri. Nah, yang kedua penyebabnya adalah kurangnya literasi finansial dan keuangan. Nah, sayangnya kita tidak semua orang itu diajarkan bagaimana menjaga dan mengelola uang dengan baik dan betul. Nah, selama ini kita hanya diajarkan bagaimana mencari uang dengan baik, bagaimana menghasilkan uang yang banyak, tetapi tidak dengan bagaimana menjaga dan mengelolanya dengan baik dan bijak. Nah, yang ketiga apa? Penyebab yang ketiga adalah terjebak pada hutang dan praktik keuangan yang haram. Kayak apa? Pinjol, pay letter, terus apa lagi? Bahkan naudzubillah judol. Nah, itu kadang yang menjadi penyebabnya itu. Nah, yang paling fundamental yang keempat apa itu? Yang keempat adalah kurangnya kesadaran terhadap keberkahan rezeki. Nah, terkadang banyak orang bekerja keras kayak gitu ya, tetapi dia lupa menanyakan, kira-kira dari mana sih rezeki ini berasal dan kemana ia akan berakhir. Nah, jadi 4 hal ini, tanpa 4 hal yang tadi kita bahas ya, saya kira kita akan terus-menerus berputar pada siklus yang sama, hidup dari gajinya masuk lalu hilang begitu saja, dan hidup dalam kecemasan finansial. Saya kira itu penyebabnya, Mas Baik. Baik Mas, seperti yang Mas barusan bilang, kurang lebih penyebabnya itu ada 4 ya. Nah, menurut Masnya, apa saran dan langkah praktis nih untuk yang bisa Masnya berikan kepada pendengar yang ingin memulai perjalanan keuangan agar dapat lebih mengelola finansial itu lebih bijak dan lebih berkah itu, Mas? Baik, terima kasih Mas Barik atas pertanyaannya. Jadi beberapa hal yang bisa kita bagikan kepada pendengar dan penonton dimanapun berada. Yang pertama adalah perbaiki mindset dan cara berpikir kita. Nah, perbaiki mindset dan cara berpikir kita. Jangan kita berorientasi pada banyaknya materi saja, tetapi perhatikan aspek keberkahan dan kebermanfaatan. Itu yang pertama. Saran yang pertama. Yang kedua adalah pastikan kita mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Nah, ini penting, mencari pekerjaan yang halal dan berkah. Jangan kita hanya mengejar pekerjaan yang gajinya besar saja, tetapi juga kita harus meniatkan pekerjaan itu untuk untuk ibadah juga. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk dunia kita, tetapi kita bekerja untuk akhirat juga. Insya Allah dengan kita meniatkan seperti itu, Allah akan menyukupkan rezeki kita dari arah yang tak terduga. Min haitsu la yahtasib. Terus yang ketiga adalah
buat tujuan keuangan yang jelas. Ini penting, buat tujuan keuangan yang jelas. Entah itu apakah ingin terbebas dari utang, terus apakah ingin menyiapkan dana pendidikan, misalkan ingin melanjutkan studi, ingin melanjutkan mondok, dan seterusnya. Apakah ingin memulai bisnis atau mengembangkan bisnis yang sudah ada, atau pengen tahun depan insya Allah saya ingin menikah, nah misalnya seperti itu. Terus kita ya nabung. Nah tujuan buat perencanaan, buat tujuan keuangan yang jelas. Jadi apa kira-kira tujuannya? Nah yang terakhir, yang keempat adalah susun perencanaan keuangan dan investasi yang baik. Nah hal ini, yang keempat ini nanti bercabang. Nah kita bisa memulai dengan yang pertama, memulai dengan memprioritaskan tabungan dan investasi. Nah, jadi itu bukan uang sisa yang kita investasikan, bukan uang sisa yang kita tabung, tetapi investasi dan tabungan itu menjadi prioritas sejak awal. Nah, yang kedua tuh terapkan budgeting yang baik. Nah, budgeting ini, misal nih dari gaji yang kita dapatkan, 100% dari gaji yang kita dapatkan, kita bisa menerapkan prinsip budgeting 50, 20, 20, 10. Maksudnya bagaimana? 50% untuk kebutuhan primer kita, makan, minum, tempat tinggal, transportasi. Itu kan penting ya, 50% untuk itu. Terus 20% untuk kebutuhan sekunder kita, untuk keinginan kita, gaya hidup kita, atau sesuatu yang kita ingin beli. Nah itu 20% saja, nggak boleh lebih dari itu. Terus 20% untuk tabungan dan investasi. 20% sisakan untuk itu. Dan yang 10% yang terakhir untuk sedekah dan kegiatan sosial. Jadi terapkan prinsip formula budgeting yang tadi kita sebutkan itu. Terus langkah yang selanjutnya yaitu gunakan rekening yang terpisah. Nah, buat rekening khusus untuk tabungan dan investasi lagi, supaya tidak tercampur dengan kebutuhan pokok kita sehari-hari. Nah, yang keempat, ini yang penting juga. Yang keempat itu pilih instrumen atau aset investasi yang baik dan halal, yang mudah dan halal. Nah, jika kita masih pemula nih, jangan kita langsung investasi pada kripto, forex, nanti habis uangnya. Nah, tapi kita memulai dengan investasi yang aman, yang low risk atau yang resikonya tuh rendah. Misal dengan emas, membeli emas investasinya, atau membeli tanah, itu kan setiap waktu, setiap naik gitu, naik gitu kan ya. Atau membeli reksadana syariah, atau kita bisa investasi dengan saham syariah yang berfundamental baik. Nah, harus digarisbawahi berfundamental baik. Nah, nanti perusahaannya yang kita beli sahamnya nggak baik, ya udah nanti kita boncos di situ. Nah, yang kelima apa? Hindari praktek keuangan yang haram, tentunya itu. Terus yang terakhir, ini juga penting terkait perencanaan keuangan kita dan investasi kita yang baik itu bagaimana? Libatkan keluarga dalam perencanaan keuangan kita. Misalkan orang tua libatkan. Terus misalkan kita udah punya suami, punya keluarga. Kalau cewek punya suami, kita punya istri. Nah itu maksudnya itu ya. Libatkan, diskusikan dengan mereka. Kira-kira keuangan kita itu arahnya mau kemana, nanti visinya seperti apa, dan tujuan yang akan kita capai itu apa. Nah, supaya gaji atau uang itu lebih berkah. Saya kira itu tips dan saran yang bisa kita berikan kepada teman-teman pemirsa Darun Najah itu. Teman-teman, seperti yang disebutkan barusan, ada banyak banget ya kayak saran-saran dan langkah-langkah yang dipaparkan agar kita bisa memulai perencanaan keuangan yang baik. Nah, kemudian, Mas nih, Ramadan adalah waktu yang penuh berkah dan banyak banget peluang. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah ini untuk memperbaiki kondisi finansial kita? Seperti misal sebelum bulan-bulan sebelumnya nih finansial kita lagi jelek nih, lagi turun. Nah, tentunya di bulan Ramadan ini seperti yang disebutkan tadi banyak banget peluang lah untuk kita memperbaiki finansial kita. Nah, bagaimana sih kita caranya itu untuk menaikkan finansial kita yang lagi terpuruk itu, Mas? Khususnya di bulan Ramadan. Iya, khususnya bulan Ramadan. Ya, saya kira kalau step dan saran atau cara praktis ya seperti yang telah tadi kita paparkan. Tetapi khusus di bulan Ramadan saya akan juga membagikan saran-saran khusus di bulan ini. Karena ya kita tahu semuanya bahwa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa di mana amal ibadah kita, perbuatan kita itu akan dilipat gandakan pahalanya ya tentunya. Maka yang pertama saran yang kita bisa berikan adalah maksimalkan zakat dan sedekah. Jadi kita harus sadar bahwa dalam rezeki kita, harta kita itu ada hak orang lain. Maka utamakan zakat dan sedekah. Coba lihat kisah para sahabat.
mereka itu hartanya menjadi berlipat ganda bukan karena mereka itu menimbun harta, tetapi karena mereka gemar bersedekah, gemar berbagi. Terus yang kedua adalah buat anggaran Ramadan yang baik, yang sehat. Nah, saran yang kita bisa bagikan di bulan Ramadan ini yaitu buat anggaran Ramadan yang baik dan yang sehat. Misalkan nanti keperluan selama Ramadan ini apa? Nah, terus ketika mau Idul Fitri itu apa? Kita kelola keuangannya dengan baik. Kira-kira biaya yang dibutuhkan itu berapa? Misalkan nanti ketika pulang mau membelikan oleh-oleh untuk orang tua, memberikan bingkisan untuk sanak keluarga, atau memberikan angpau untuk adik-adik kita, sepupu dan lain sebagainya, itu kita kelola dengan baik. Nah, itu kita kelola setelah kita mengalokasikan zakat dan sedekah itu tadi. Terus yang terakhir saran di bulan Ramadan ini adalah manfaatkan waktunya untuk menambah keilmuan seputar finansial dan keuangan. Jadi manfaatkan waktu di bulan Ramadan ini supaya untuk belajar terus-menerus terkait keuangan, literasi keuangan dan finansial, dan investasi seperti itu. Saya kira 3 hal itu yang kita bisa bagikan di bulan Ramadan ini. Berarti selain ada langkah dan saran praktis tadi yang menyeluruh, ada juga beberapa kayak saran yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ini yang barusan disebutkan, ada kurang lebih 3 step ya. Semoga itu bisa diterapkan oleh kita semua, khususnya teman-teman Darun Najah yang mendengar. Alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung episode ya Mas ya. Tidak terasa tadi dari pertama kita membahas berapa penting topik ini dan kemudian langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki finansial kita. Semoga dengan pembahasan tema Ramadan Hijrah Finansial ini itu bisa membuat kita, khususnya teman-teman yang mendengar itu, lebih memperhatikan aspek finansial dan lebih memperbaiki finansial yang sedang misal lagi terpuruk atau lagi galau lah dengan finansial keluarga atau finansial sendiri. Nah, semoga apa yang kita bahas tadi itu bermanfaat lah. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas. Semoga Masnya juga dapat menerapkan yang barusan sebutkan itu kepada diri sendiri ya. Khususnya Mas sendiri, umumnya untuk kita semua. Baik teman-teman, tibalah kita di penghujung podcast kali ini. Sebelum kita tutup podcast, bolehkah Mas Haris memberikan sedikit closing statement atau penutup terkait tema kita pada hari ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Barik atas kesempatannya, dan saudara-saudaraku sekalian, pemirsa Darun Najah, pendengar, penyimak dimanapun berada. Perlu kita ketahui bersama bahwa kita hidup di dunia yang penuh dalam jebakan finansial, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita juga hidup dalam perlindungan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita mulai langkah kecil, kita memulai perencanaan dalam keuangan kita kelola keuangan kita dengan baik, kita jaga dengan baik, terus hindari perkara yang haram, terus perbanyak sedekah, pastikan rupiah yang masuk dalam rezeki kita, dalam gaji kita itu adalah halal dan bermanfaat. Mari kita bayangkan sebuah kehidupan yang penuh keberkahan, di mana kita merasa cukup, merasa syukur, dan penuh merasa ketenangan. Nah, maka di penghujung perbincangan kita sore hari ini, saya hanya bisa mendoakan kepada teman-teman semuanya sebuah kebaikan, doa kebaikan. Semoga kita semuanya semoga kita semuanya diberikan kemudahan finansial, kita diberikan rezeki yang cukup, yang halal, berkah, bermanfaat untuk meniti kehidupan di dunia dan di akhirat nanti. Semoga kita dijauhkan dari kesulitan finansial. Semoga kita juga dijadikan sebagai hamba yang pandai bersyukur dan pandai berbagi. Terima kasih telah menyimak podcast ini. Saya kira cukup itu, dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Saya kira itu Mas Barik. Baik, terima kasih atas penutupnya Mas Haris. Teman-teman semuanya, saya selaku moderator pada podcast kali ini memberikan pesan semoga apa yang telah kita bicarakan itu dapat bermanfaat, khususnya untuk kami dan umumnya untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.